Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget ya. Tentang gimana sih tubuh dan pikiran kita itu bereaksi pas ngadepin hal-hal yang sulit. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Coba diinget-inget, pernah nggak sih tiba-tiba jantung deg-degan kencang atau perut rasanya melilit gitu pas lagi di situasi tertentu? Padahal otak kita belum sempat mikir, ini kenapa? Nah, reaksi otomatis kayak gini tuh sebenarnya dialami semua orang loh. Dan dari sinilah kita akan mulai ngebongkar cara kerja tubuh kita yang, wah, luar biasa canggih. Jadi, reaksi-reaksi tadi itu bukan error loh, justru sebaliknya. Anggap aja itu kayak sistem alarm super canggih yang udah terpasang di tubuh kita dari sananya. Sistem ini tuh tugasnya cuma satu, ngejaga kita tetap aman. Yuk kita bedah dikit deh, gimana sih cara kerja sistem pinter ini? Nah, sistem saraf kita ini punya katakanlah 4 jurus andalan buat bertahan hidup. Ada fight, ya, lawan, terus flight, kabur, ada juga freeze alias membeku, diam kaku. Dan yang terakhir, fawn. Ini yang unik nih, di mana kita berusaha nyenengin orang lain buat meredakan situasi. Keempatnya ini jangan salah, adalah strategi yang jenius banget dan benar-benar instingtif. Oke, terus apa hubungannya semua respons tadi sama yang namanya trauma? Nah, ini dia nih benang merahnya. Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung. Ini poin yang penting banget ya. Trauma itu bukan kejadiannya. Saya ulangi, bukan peristiwanya. Trauma itu adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Di sistem saraf kita. Pas kita ngerasa kewalahan. Kayak bebannya terlalu berat, kejadiannya terlalu cepat. Jadi trauma itu luka yang nggak kelihatan, yang nyangkut di tubuh kita. Dan trauma ini bentuknya macam-macam. Ada yang namanya trauma tunggal, ini biasanya dari satu kejadian gede, jedar, selesai. Tapi ada juga yang namanya trauma kompleks. Nah yang ini beda. Ini tuh kayak tetesan air yang terus-terusan, dari pengalaman sulit yang berulang, apalagi kalau terjadi di hubungan yang dekat sama kita. Dampaknya bisa jauh lebih dalam, sampai mengubah cara kita ngelihat diri sendiri dan dunia. Penting banget buat kita ngerti bedanya, karena cara penyembuhannya juga beda. Nah, buat ngadepin semua ini, pikiran kita tuh cerdas banget. Dia ngembangin strategi-strategi super kreatif biar kita bisa tetap survive. Ini bukan tanda kelemahan ya, tapi justru bukti betapa kuat dan tangguhnya kita. Salah satu jurus andalannya pikiran kita itu namanya disosiasi. Bayangin aja kayak pikiran kita punya tombol pause darurat. Pas realita rasanya udah terlalu sakit buat dihadapi, klik, pikiran kita ngasih jarak. Ini mekanisme perlindungan yang luar biasa, supaya kita bisa tetap jalan walau rasanya udah nggak sanggup. Kita juga bisa nih ngebayangin di dalam diri kita itu ada semacam tim. Ada bagian diri yang tugasnya jadi pelindung, dia yang mastiin kita tetap bisa kerja, bisa ngobrol sehari-hari. Terus ada bagian anak yang terluka, dia yang megang semua memori dan emosi dari trauma itu. Dan di tengah-tengah itu semua, ada diri yang sehat. Inilah inti diri kita yang sebenarnya, yang tenang, bijaksana. Yang perlu diingat, semua bagian ini tujuannya baik loh, ngelindungin kita. Ngertiin cara kerja tim internal ini adalah kunci banget buat pulih. Nah, tim internal tadi itu kerjanya nggak cuma di dalam aja. Efeknya itu bisa bocor keluar dan ngaruh banget ke cara kita berhubungan sama orang lain. Gimana tuh caranya? Yuk kita bahas. Pernah dengar istilah attachment trauma atau trauma keterikatan? Ini terjadi waktu hubungan yang harusnya paling aman buat kita, misalnya di masa kecil, malah jadi sumber rasa sakit. Pengalaman ini tuh kayak ngebuat cetak biru atau blueprint di dalam otak kita. Blueprint ini yang nentuin ekspektasi kita soal hubungan. Apakah dunia ini aman? Apakah orang lain bisa dipercaya? Dan blueprint ini kita bawa terus sampai dewasa. Nah, ini mungkin bisa ngejawab pertanyaan, kok gua kayaknya jatuh ke lubang yang sama terus ya soal hubungan? Sering banget, tanpa kita sadari, kita itu sebetulnya memerankan ulang dinamika hubungan dari masa lalu kita. Ini bukan berarti kita salah, tapi ini karena ada gema dari luka lama yang sebenarnya lagi nyari jalan buat sembuh. Dan ini tapinya besar banget. Cerita kita nggak harus selesai di situ. Bagian terbaiknya adalah selalu ada jalan buat pulih. Selalu ada harapan. Kita bisa tumbuh bukan cuma walaupun kita pernah terluka, tapi kadang justru karena luka itulah kita bisa tumbuh lebih kuat. Tujuan utama pemulihan itu salah satunya adalah memperlebar apa yang disebut jendela toleransi. Anggap aja ini kayak zona aman kita. Di dalam jendela ini, kita bisa ngadepin naik turunnya hidup dengan tenang. Nggak gampang panik atau cemas, tapi juga nggak jadi mati rasa atau ngeblank. Disinilah kita ngerasa paling jadi diri sendiri, paling aman dan paling mampu. Terus gimana caranya balik ke jendela itu kalau kita udah keluar?
Ini bisa dilatih kok. Pertama, yang paling penting, sadari dulu. Oh, gue lagi nggak oke nih. Kedua, coba jangkarkan diri ke saat ini. Pakai panca indera. Apa yang bisa kamu lihat sekarang? Apa yang bisa kamu dengar? Ketiga, cari apa yang bisa nenangin sistem saraf kamu. Mungkin napas dalam, mungkin dengerin musik. Intinya, kita belajar buat jadi termostat buat diri kita sendiri. Dan ini mungkin adalah pergeseran pola pikir yang paling mendasar. Penyembuhan itu bukan berarti kita ngapus masa lalu. Itu nggak mungkin. Penyembuhan sejati itu adalah tentang gimana kita bisa menggendong masa lalu itu sebagai bagian dari cerita kita tanpa harus terus-terusan dikendalikan olehnya. Ada konsep namanya post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Ini bukan toxic positivity yang bilang, oh semua ada hikmahnya, bukan. Ini lebih ke kesadaran bahwa luka itu nggak harus jadi kalimat terakhir di buku cerita kita. Justru, luka itu bisa jadi pembuka bab baru yang lebih dalam, lebih bermakna. Kita menemukan kekuatan yang nggak kita sangka kita punya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Masa lalu itu ibarat bab yang udah selesai ditulis, kita nggak bisa edit lagi. Tapi, bab selanjutnya itu masih berupa halaman kosong, dan penanya ada di tangan kita. Dengan pemahaman baru ini, dengan sedikit kebaikan untuk diri sendiri, bab baru apa yang siap kamu tulis? Terima kasih banyak sudah menyimak.